Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, kali ini kita berbicara mengenai berita kripto, update kripto hari ini tentang eskalasi perang yang meningkat. Kemudian bisakah Bitcoin, aset-aset kripto lainnya bertahan dari guncangan global ini, teman-teman. Dan di ending video ini teman-teman, saya mengangkat sebuah altcoins yang merupakan request dari kolom komentar yang sering sekali saya baca mengenai XRD atau Radix Coin, teman-teman. Jadi simak sampai selesai ya. Yang pertama di sini adalah kita berbicara dulu mengenai konflik yang terjadi di Israel Palestina tersebut, teman-teman. Jadi sebelumnya dunia finansial ini sedang diguncang oleh beberapa isu. Di 2022 itu ada Rusia Ukraina, kemudian ada ketegangan antara Taiwan dengan Cina di Laut Cina Selatan. Kemudian sekarang ini di 2023 ini ada Israel Hamas war, dan bagaimana stock market, kemudian minyak, Bitcoin, dan airlines ini bereaksi terhadap kejadian ini, teman-teman. Pada umumnya saham ataupun Nasdaq, terutama yang future, itu terjadi penurunan, teman-teman. Jadi untuk si S&P 500 turun, kemudian Nasdaq future turun, Dow future juga ikutan turun, tidak terkecuali dengan si Bitcoin-nya di sini, teman-teman. Terjadi penurunan juga antara Bitcoin dan Ethereum, juga terjadi slight correction atau slight penurunan lah seperti itu. Akan tetapi untuk altcoin seperti XRP, Solana, dan Shiba Inu ini turun lebih dari 4%, teman-teman. Apa yang terjadi sebenarnya ini berpengaruh juga terhadap negara-negara lainnya. Sebelum kita berbicara tentang minyak, ada salah satu berita di sini mengenai Saudi Arabia yang akhirnya menahan atau menutup semua negosiasi yang berkaitan dengan Israel tersebut dengan alasan karena ini merupakan salah satu bentuk ketidakhormatan terhadap kemanusiaan. Karena Saudi Arabia ini stress point-nya itu adalah kebutuhan untuk semua pihak ini respect terhadap international humanitarian law, teman-teman. Dan berkaitan dengan crypto space yang saya ikuti barusan tadi itu adalah mengenai eskalasi perang yang meningkat, kemudian bagaimana pasar ini bereaksi, teman-teman. Ini diselenggarakan oleh Crypto Town Hall dengan The Wolf of Wall Street dan Crypto Knowners itu sebagai co-hostnya di sana, teman-teman. Dengan pembicara ada Benjamin Cowen dan Mike McGlone serta Gareth Soloway. Itu yang menarik kenapa saya mengikutinya, dan insight yang saya dapatkan sebagai intisari dari yang saya dengar dari percakapan mereka ini adalah minyak ini naik gara-gara para investor ini menganggap bahwa perang ini akan dapat mengakibatkan sanksi minyak ataupun pembatasan pasokan minyak di wilayah Timur Tengah. Meskipun kita tahu secara bersama-sama bahwa Israel maupun Palestina ini bukanlah produsen minyak utama. Akan tetapi mereka menyatakan bahwa Mike McGlone di sini salah satunya yang menyatakan rantai pasokan itu bisa macet ini akibat dari sanksi-sanksi minyak tersebut, teman-teman. Dan tentu saja apabila rantai pasokan ini bermasalah, ekonomi juga akan ikut goyang nantinya seperti itu. Dan berkaitan dengan kripto ataupun Bitcoin, akan sama juga pengaruhnya seperti yang terjadi di saham-saham tradisional lainnya, yakni terjadi penurunan minat dari mereka karena orang-orang ini mengalihkan ataupun menahan dulu untuk tidak menggunakan aset mereka dengan situasi yang tidak menentu, teman-teman, dari keadaan global ataupun secara finansial global. Dan untuk si Bitcoin-nya sendiri memang terjadi penurunan, bahkan untuk sekarang ini ketika saya merecord Bitcoin berada di 27.500-an dolar, teman-teman. Kemudian Ethereum sempat di paling bottom-nya tadi itu di 1.570 dolar dan sekarang sudah ada kenaikan 10 dolar. Dan altcoins kita tidak usah tanya lagi. Dia kalau goyang yang dua itu pasti ikut goyang juga yang altcoins ini, teman-teman. Kemudian berkaitan dengan posisi Amerika saat ini, ada insight yang menarik dari Zero Hedge di sini mengenai bagaimana mereka memalsukan keadaan ini yang sebenarnya, teman-teman, menutup-nutupi. Dan saya membayangkan seperti apa yang dikatakan oleh analis-analis yang sebelumnya di video saya, seperti Arthur Hayes ya, apabila terjadi krisis keuangan, terutama di fiat, justru itu akan boost harganya si Bitcoin ataupun altcoins ke depannya. Dan kali ini kita bertamasya, teman-teman, ke masa lalu
ke sekitar 6 tahun lalu di 2017 dari The Feds di sini, Yellen ini mengekspektasikan bahwa tidak akan ada financial crisis di dalam our lifetimes di 6 tahun yang lalu, teman-teman. Kemudian, masih dengan Yellen yang sama, Yellen juga menyatakan bahwa no inflation problem after the rate hike. Dan ini dia katakan di tahun 2021. Teman-teman, di tahun 2023, Janet Yellen juga menyatakan bahwa tidak ada resesi di Amerika Serikat, teman-teman. Itu menampilkan hipokritnya mereka seolah tidak terjadi kekacauan ekonomi di negara mereka sendiri, teman-teman. Pertanyaannya di sini adalah, bisakah Bitcoin dan aset kripto lainnya membuktikan dirinya sebagai aset pelindung nilai dari kejadian krisis-krisis di sini, teman-teman? Dan kalau kita melihat dengan sudut pandang pesimis, teman-teman, maka ini adalah akhir dari segalanya, seolah-olah seperti itu kan. Akan tetapi, apabila kita melihat keadaan ini sebagai semacam peluang, maka apa yang dikatakan oleh Warren Buffett itu, ketika kita membeli aset dalam kondisi fear, itu adalah pilihan yang jarang orang berani untuk ambil, teman-teman. Tapi untuk orang yang punya guts di sini, itu adalah resiko juga yang siap dia tanggung beserta rewards-nya di masa depan. Seperti itu, teman-teman. Dan ke altcoins berikutnya kita di sini, ada berita dari Ethereum, Vitalik Buterin dinyatakan 4 jam yang lalu ini ada jualan. Ada apa ini? Jadi Ethereum ini terjadi penjualan berdasarkan aktivitas di wallets di sini yang dikeluarkan oleh The Data Nerds di sini, teman-teman. Ada banyak spekulasi mengenai hal ini. Bisa jadi Ethereum Foundation ini menggaji karyawannya atau semacamnya, seperti itulah, teman-teman ya. Dan untuk si Ethereum-nya sendiri, sentimennya Ethereum di sini sedang bagus-bagusnya, teman-teman. Dan ini mirip dengan apa yang terjadi di Februari 2023 ini, ketika diskusi-diskusi atau orang-orang ini mulai banyak membicarakan Ethereum. Di sana terjadi kenaikan untuk harga Ethereum justru ketika dia sudah jatuh nih secara price action-nya. Dan sama dengan hal yang terjadi sekarang ini, secara price action Ethereum ini tumbang di level $1.570 tadi itu, teman-teman. Dan discussion tentang Ethereum ini terjadi kenaikan di bulan Oktober ini, teman-teman. Apakah akan sama nasibnya seperti yang terjadi di Februari? Dan kebalikan dari analisa tersebut, teman-teman, ada Benjamin Cowen di sini yang menyatakan secara bearish di sini, teman-teman, bahwa Ethereum ini telah menembus support yang dijaga selama ini, teman-teman. Dan ada kemungkinan Ethereum per BTC ini akan turun semakin dalam. Teman-teman, apabila ini terjadi, kalian akan ambil Ethereum atau tidak? Itu pertanyaannya, coba dijawab di kolom komentar. Kemudian teman-teman, berkaitan dengan si Bitcoin di sini saya ambil dari Kapten Saham di sini, teman-teman, mengenai potensi dari Bitcoin ini akan ngetes ke support di kisaran 22.000 di sini, teman-teman. Apakah itu akan dimungkinkan dengan terjadinya eskalasi perang yang meningkat ini, ataukah Bitcoin akan hanya turun sebentar saja, 2%, 3%, 4% seperti itu, kemudian dia melanjutkan rally-nya? Teman-teman, dalam kondisi ini menurut saya bijaknya kita berbicara adalah tetap menyimpan dana cadangan apabila kemungkinan buruk yang terjadi, teman-teman. Karena kita tidak bisa tahu pasti apakah dia akan turun ke 20.000, 22.000 atau dia malah lanjut ngegas di sini, teman-teman. Sementara itu untuk pandangan optimisnya di sini, teman-teman, mengenai keadaan kita ini boleh negatif, tetapi jangan sampai kita ikutan negatif. Saya mengutip sebuah tweet dari Colby Mager di sini yang merangkum prediksi dari figur-figur besar di dunia keuangan. Untuk Black Cuan sendiri di sini di 2024 prediksi atau lebih tepatnya disebut harapan deh. Harapan 200.000 per satu Bitcoin. Sementara ada JP Morgan 45K, ya cukup bearish juga ya kalau 45K di 2024. Kemudian Adam Beck itu menyatakan 100.000 sama dengan Robert Kiyosaki. Tom Lee juga seperti itu 180.000. Tim Draper 250, Mike Novogratz 500K. Dan Cathy Woods dari ARK Invest dengan bold menyatakan 1 million, 1 juta dolar. Teman-teman, yang mana yang akan terjadi? Coba kalian tulis lagi di kolom komentar prediksi kalian atau ekspektasi kalian
harapan kalian mengenai harga Bitcoin 2024. Kemudian teman-teman, ini pandangan yang sangat-sangat optimis mengenai Bitcoin ke depannya, teman-teman. Saya ambil lagi dari Timothy Ronald di sini. Setiap 10 menit itu ada blok baru dan hanya akan ada 21 juta si Bitcoin ini, di mana tidak ada satupun negara yang mengontrol dia dan tidak ada politisi idiot yang bisa mengubah monetary policy-nya. Kalau kita bayangkan dengan inflation rates-nya di sini teman-teman, itu terjadi penurunan yang akan terus saja terjadi, sementara Bitcoin supply-nya hanya 21 juta, jadi nilai uang kita di sini akan terus turun secara value teman-teman, sementara Bitcoin-nya akan tetap di 21 juta. Kurang optimis apa lagi mengenai narasi dari Bitcoin ini sebagai pelindung nilai? Oke lah kalau secara short terms akan terjadi goncangan-goncangan volatilitas semacamnya seperti itu teman-teman. Akan tetapi untuk long terms ini sangat bright menurut saya di sini teman-teman untuk si Bitcoin-nya. Dan terakhir menutup video kali ini teman-teman, kita berbicara mengenai Radix XRD. Teman-teman, ini merupakan layer 1 yang digadang-gadang akan punya performa yang cukup bagus nanti di menjelang ataupun di bull run pasca halving Bitcoin yang akan datang. Radix dengan token XRD-nya ini merupakan protokol jaringan kripto yang sama juga ya dengan yang lain-lainnya, terdesentralisasi, kemudian dia ini fokus kepada aplikasi atau dApps ya teman-teman, serta pengembangannya dia itu lebih kepada ekosistem DeFi teman-teman, Decentralized Finance. Dan dia ini memasukkan dirinya ke dalam salah satu juga bagian yang akan meningkatkan sektor DeFi serta memberikan solusi layer 1 yang kuat teman-teman. Jadi untuk narasi layer 1 di bull run atau pasca halving yang akan datang, kita bolehlah memantau si XRD ini atau si Radix ini teman-teman. Tidak kalah juga dengan project-project DeFi yang sebelum-sebelumnya, Radix ini juga disupport ya ke dalam jenis project DeFi yang ada NFT-nya, kemudian stablecoin-nya. Dan baru-baru ini, si Radix ini ada upgrade teman-teman, Radix Babylon. Dan ini penanda bahwa new era untuk Web3 user, untuk pengguna Web3, ini akan memberi experience pengalaman baru bagi para developer ke depannya teman-teman. Dan ini sudah terjadi di tanggal 28 September 2023 di London, England, teman-teman. Untuk harga sendiri, si Radix ini memang terjadi penurunan sama seperti yang lain-lainnya juga, teman-teman. Dan harganya masih murah menurut saya di sini. Ada di 0,04 dolar atau sekitar 4 sen seperti itu, teman-teman. Dan puncaknya dia ini pernah terjadi di kisaran angka 0,6 dolar, teman-teman. Kira-kira menurut kalian, apabila bull run nanti akan datang, untuk si Radix ini, berapa ekspektasi kalian mengenai harga si Radix ini di waktu-waktu yang akan datang nanti, terutama di pasca halving dan bull run yang akan datang, teman-teman? Baik, teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Untuk sisanya, kita let's enjoy the ride, guys. Salam Black Cuan. Peace, my friend.